أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد. Para sesepuh, ini sepuh rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, sahabat ibu-ibu, ugi sedaya adik-adik, Kang Mas, Mbak Yu, hadirin wal hadirah, jamaah salat masjid, jamaah salat jamaah wonten ing Masjid Al Khair. Alhamdulillah, masjidipun sampun dipun renovasi. Alhamdulillah lebih tampak sae, nggih. Masjidnya tambah sae, masjidipun tambah gagah. Mugi-mugi jamaahipun ugi tambah nambah. Masjidnya saya apik, saya sae, mugi-mugi jamaahipun ugi tambah sae ugi, nggih, tambah sae. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wonten ing dalu menika kita ngaosaken sareng-sareng setunggalipun sifat mulia seorang muslim, sifat mulia seorang muslim yang menika sudah ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, pemilik sifat ini yang sempurna. Ugi wonten ing istri-istri Rasulullah, ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ugi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boten ketinggalan ugi tiang-tiang soleh terdahulu. Mereka memiliki sifat yang mulia, yaitu sifat qanaah. Sifat qanaah. Sifat qanaah ini diperlukan untuk ketentraman dan kebahagiaan hidup seorang muslim. Jadi untuk menggapai kebahagiaan hidup seorang muslim, menawi di dalam hatinya memiliki sifat qanaah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngelebetaken tiang-tiang ingkang nggadhahi sifat qanaah itu sebagai orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Nah, tiang Jawi niku mastani sifat qanaah, sifat narimo. Narimo dumateng pawihipun Allah. Narimo dumateng pawihipun Allah. Yang sebetulnya tidak hanya dalam masalah rezeki, tapi sedaya yang berkaitan dengan takdir Allah. Takdir Allah menimpa dirinya, maka dia bisa menerima dengan hati yang ridho, dengan hati yang ikhlas, sabar, kemudian dia bersyukur, maka itulah sifat qanaah. Sifat qanaah. Tapi secara khusus
Ya secara khusus, secara umum niku qanaah dalam setiap takdir Allah, ya, pemberian-pemberian Allah ataupun pawihipun Allah, ketetapan-ketetapan sinten Allah, ya, meliputi kita qanaah dengan pemberian Allah, misalnya jodoh istri yang Allah tetapkan atau suami yang Allah tetapkan. Lajeng ugi qanaah atas pemberian Allah putra-putri kula pansami. Ya kadang ada yang lahir normal, ada juga yang kadang lahir apa? Cacat. Tapi secara khusus, ya, qanaah ini seringkali dikaitkan dengan masalah qanaahnya seseorang dalam masalah rizqullah, dalam masalah rezeki, ya, dalam masalah apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing setunggalipun hadis riwayat Imam Muslim. Dipun sebataken qad aflaha man aslama, qad aflaha man aslama. Di Quran nggih Allah nyebutaken qad aflahal mukminun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang bertauhid. Mereka akan mendapatkan keberuntungan di dunia wal akhirah. Lajeng Nabi ngendikaaken qad aflaha man aslama. Ya, niki sebenarnya sama. Niki adalah orang yang bertauhid. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Karena makna Islam al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Niku makna Islam. Jadi makna Islam niku orang yang mentauhidkan Allah, ya, Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjauhi kesyirikan, tidak menyekutukan Allah. Dan juga tidak senang kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mula dipun wastani al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wong Islam niku kalau mereka taat. Ya, kalau kita sudah masuk Islam, kita itu meyakini kalimat la ilaha illallah, membenarkan kalimat la ilaha illallah, terus diamalkan. Ya. Pripun pengamalanipun adalah dengan taah. Dengan taah. Maka akan mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mula Nabi ngendika qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang sudah masuk Islam. Ya, orang yang sudah masuk Islam itu dapat jaminan keselamatan di akhirat. Ya, orang yang masuk Islam beruntung karena setiap amal yang dikerjakan di dunia, kalau itu sebagai amal baik, amal yang diperintahkan Allah, ya, amal yang soleh, itu dihitung pahala. Dihitung pahala kalau dia sudah berislam. Di amalan-amalan kebaikan yang dikerjakan orang itu sudah menyatakan Islam, itu dihitung sebagai kebaikan atau sebagai amal soleh. Mila jamaah sami rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Nabi nggih, para sahabat Nabi yang dulu di zaman jahiliyah, mereka belum masuk Islam, mereka mengerjakan amalan-amalan yang baik, itu belum dicatat sebagai amal soleh, ya, dereng dicatat sebagai pahala. Ngaten nggih. Nah, begitu para sahabat yang tadinya di zaman jahiliyah mereka menyembah selain Allah, terus kemudian masuk Islam dengan diutusnya Nabi SAW, terus sahabat niku didakwahi oleh Nabi dan kemudian masuk Islam, maka amal baik yang dikerjakan dulu pada saat mereka belum Islam, Allah catat sebagai amal soleh. Ngaten nggih.
dan amal-amal buruknya diampuni. Amal-amalnya buruk itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiang-tiang Islam niku orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Amalnya di dunia kalau itu kebaikan akan dicatat sebagai amal soleh. Kalau amal buruk dia akan diparingi pangapunten dening Allah. Baik dengan sholatnya, baik dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan istighfarnya, dengan taubatnya, yang seperti itu semua adalah tuntunan Islam untuk menghapus dosa-dosa yang sudah dikerjakan. Itu nggih, makanya umat Islam niku umat yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai umat yang beruntung. Ngantos Nabi ngendika kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku maka mereka akan masuk surga. Setiap umatku akan masuk surga. Lan ugi Allah sampun ngendikaken wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan siapapun yang di dunia ini dia menempuh jalan beragama tidak dengan agama Islam, maka di akhirat nanti akan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian beredar syubhat dari syaitan. Beredar syubhat dari syaitan di dunia ini. Apa syubhatnya? Bahwa semua orang beragama apapun akan masuk surga karena sudah punya kapling sendiri. Betul nggih? Punya kapling-kapling sendiri. Syubhatnya seperti itu. Mereka akan mengikuti nabi-nabinya. Padahal yang dimaksud mereka masuk surga itu adalah umat di zaman Nabi dahulu sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam di zamannya Isa, Islam di zamannya Nuh alaihissalam, Islam di zamannya Nabi Daud. Karena seluruh para rasul itu membawa syariat yang sama, yaitu syariat Islam, syariat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan Islamnya itu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi niki hati-hati beredar syubhat, hal-hal yang membuat ragu di tengah-tengah masyarakat. Nggih, yang menyampaikan bahwa semua orang pemeluk agama apapun itu pasti masuk surga. Yang benar tidak demikian. Wa man yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang di dunia ini tidak menempuh jalan Islam, maka nanti di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Maknanya merugi adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka. Nah, mila kewajiban kula pansami setelah kula pansami masuk Islam, fitrah ini kedah dijaga. Fitrah Islam ini kita pertahankan. Kita pertahankan fitrah Islam niki. Tidaklah kita bertemu Allah kecuali kita ini membawa Islam kula panjenengan sami. Mulane Allah niku pun pesen, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Pripun lajenganipun? Lajenganipun pripun? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ngendikanipun Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Niki taat. Taatlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Niku istiqomah. Nggih. Sebenar-benarnya takwa niku maknanipun adalah istiqomah. Istiqomah di atas ketaatan. Wah niki amalan yang paling berat. Nggih.
Amalan yang paling berat dan perintah yang paling berat yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk istiqomah. Perintah untuk istiqomah. Mila sahabat datang kepada Nabi, seorang sahabat minta kepada Rasulullah diajarkan satu perkara yang tidak akan minta kepada selain Nabi, maka Nabi ngendikaken qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqomah. Istiqomah niku perintah Allah yang paling berat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi istiqomahnya dalam imannya, dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya. Nah, kalau panjenengan sami juga diperintahkan untuk mencontoh istiqomahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya pun kalau sami melihat di Al-Quran, Allah pernah menegur, yaitu Nabi yang tidak istiqomah di saat berdakwah, meninggalkan kaumnya. Terus dihukum sama Allah, diingatkan sama Allah, ya dilemparkan ke lautan sampai ditelan ikan paus. Kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi sinten iki? Nabi sinten? Nabi yang ditelan ikan paus Nabi sinten Bapak Ibu? Nabi Yunus. Nggih, Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus nembe lenggono. Nggih, nembe menyadari. Beliau berdoa kepada Allah memohon ampunan. Pramila termasuk niki doa yang di dalamnya mengandung istighfar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, rikala Nabi Yunus meninggalkan kaumnya waktu itu dalam tugas dari Allah untuk berdakwah. Jadi istiqomah itu setunggalipun perintah Allah, dawuhipun Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai perintah yang paling berat. Mula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga menjaga keistiqomahan beliau setelah Nabi SAW wafat. Abu Bakar melaksanakan apa-apa yang dulu menjadi rencana Nabi SAW. Termasuk pengiriman komandan perang ya ke Roma yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sinten melih orang yang beruntung. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waruziqo kafafan, yaitu orang yang diberi rezeki sama Allah cukup. Diberi sama Allah rezekinya apa? Cukup. Nah, masing-masing orang niku cukupnya itu sendiri-sendiri ya, karena tanggungannya juga kiambak. Nggih, sing hadir niki kan nggih ngoten nggih. Cukupnya kiambak nggih. Wonten sing hadir niki putranipun 6. Sing putrane 6 nggih karena dibandingke sing putrane setunggal kebutuhannya beda itu. Nggih. Kebutuhanipun benten nggih. Sing kang putranipun 6 kalih putranipun setunggal tentu kebutuhannya berbeda, maka tidak bisa kemudian kita samakan yang punya anak 6 dengan anak 1 disamakan, ya kecuali memang yang anak 6 tadi ekonominya memang di atas rata kan gitu nggih. Tapi secara hitungan matematika kebutuhan ekonomi di saat kula sami hidup seperti di zaman sekarang ini, anak 6 dengan anak 1 tentu kebutuhanipun benten kan gitu ya. Makanya akeh urung tentu cukup, sithik urung tentu kurang. Nah, itu yang menyebabkan adalah qanaah.
Ngoten nggih. Sing nyebabke sakit qanaah. Nek qanaah kita bisa menerima pemberian Allah dengan rasa syukur dan sabar. Jadi qanaah niku mboten cukup nerima ing pandum, mboten ngoten. Mboten ngoten niku tok. Nggih. Tapi qanaah niku menerima pemberian Allah. Nggih ngendikanipun Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa orang yang qanaah itu orang yang menerima pemberian Allah disertai syukur dan juga disertai sabar. Kenapa? Karena yang namanya harta itu tetap ujian. Harta itu ujian Bapak Ibu. Ya, orang yang banyak hartanya juga diuji sama Allah. Dengan infak, dengan sedekah, dengan hak-haknya orang miskin, haknya anak yatim, diuji sama Allah. Melok korban apa ora di bondo, diuji sama Allah. Ujiannya apa? Dermawan, apakah dia nanti bakhil? Dermawan, apa dia pelit? Ini yang membinasakan umat-umat dahulu ngendikanipun Nabi SAW, yaitu mereka memiliki penyakit bakhil, penyakit pelit. Ini membinasakan umat-umat terdahulu. Jadi banyak harta itu jangan disangka enak-enakan gitu. Kathah bondo niku nggih diuji sama Allah. Dikemanakan hartanya? Apakah dia melaksanakan perintah Allah wa anfiqu mimma razaqnakum? Apakah dia menginfakkan rezeki yang telah aku berikan kepada kalian? Nah, apakah dia melaksanakan lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Ya, tidak sampai kebaikan yang sempurna pada seseorang sehingga dia itu menginfakkan harta yang paling ia cintai. Nah ini, orang yang hartanya banyak juga dalam ujian Allah. Orang yang hartanya sedikit, juga dalam ujian Allah. Mila saking menika dalam masalah rezeki kita selalu bersyukur dan kula panjenengan sami selalu bersabar. Selalu bersabar. Namanya orang mencari rezeki niku kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang dapat sedikit. Kadang-kadang cukup untuk 1 bulan. Masya Allah, apalagi bulan Juli ngeten iki nggih. Kalau sudah mendekati bulan Juli, khususipun Indonesia loh nggih. Itu sudah dados padatan nggih, padatan teng Indonesia niku nek bulan Juli niku orang tua niku banyak sekali pengeluaran. Pengeluarannya banyak. Niku nyekolahke putrane ana sing lulus SD pindah SMP bayar maneh. Sing lulus SMP mau kuliah ya, juga bayar Kalau cari gratis kan yo yang ada di luar negeri yang banyak nggih. Nah, di luar negeri banyak yang gratis. Kalau Indonesia kuliah ini sekarang malah bayarnya makin mahal. Makin mahal. Berarti bulan Juli niku ibu-ibune sing istrine tabungan PKK didum wis kudu balekke. Jadi bulan Juli Masya Allah di Indonesia ini pengeluaran memang luar biasa. Memang luar biasa nih. Kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala niku kedah sabar. Ya, kemudian muncul di media-media sosial itu saya lihat itu postingan-postingan banyak yang muncul. Ya. Tapi sebetulnya juga nggak bagus kita itu nggak usah sambat-sambat di media sosial Sambat itu kepada sinten? Allah. Ya, sambatnya kepada Allah. Nggak usah curhat di media sosial. Ada yang curhat di media sosial ya. Bulan Juli sirahku mumet. Berarti pendak bulan Juli sirahnya mumet gitu ya. Gitu. Kemudian ada juga yang di media sosial postingannya sekarang mau sekolah di pesantren semakin sulit karena biaya-biaya di pesantren pada semakin naik. Terus ada yang postingan kok sekolah agomo sama sekolah umum malah biayanya lebih mahal dari sekolah
agama, macam-macam pokoknya. Postingannya itu macam-macam nggih. Ada juga yang postingannya itu dhisik tak ewangi kerja bakti, saiki arep nyekolahno ning pondoke bayare larang. Wes macam-macam itu. Nggih, macam-macam. Ya enggak seperti itu ya, seorang muslim jangan seperti itu. Jadi kalau seperti itu nanti mengurangi keikhlasan. Lah dulu kerja bakti itu dalam rangka mencari pahala, sudah selesai. Ya jangan diungkit-ungkit kebaikannya, gitu nggih. Nah, adapun kemudian kita mau nyekolahkan di pesantren ya kita memang harus melihat ya, kenyataan untuk real kehidupan. Ya namanya anak niku butuh biaya kan gitu nggih, butuh biaya gitu. Kemudian kita juga melihat pesantrennya, nggih pesantrennya. Misalnya pesantrennya fasilitasnya, gedungnya juga sudah banyak bertingkat 5, bertingkat 3 misalnya nggih. Bertingkat 2 kan berarti pesantren tersebut kan pengeluarannya juga banyak. Ya untuk listrik, untuk air, untuk perawatan gedung, macam-macam niku, ya. Nah, maka kita sebagai orang tua itu tinggal mestinya menyesuaikan kemampuan masing-masing. Masih banyak jalan. Nggih, di Surakarta Masya Allah pesantren gratis itu masih banyak sekali juga. Pesantren yang murah juga banyak. Nggih. Jadi kita terus berusaha sebagai orang tua, nggih, sebagai seorang muslim, Allah akan melapangkan rezeki kula panjenengan sami. Nah, kalau kita baca dalam Quran nggih, kalau kita baca dalam Al-Quran, kiat untuk mendapatkan rezeki yang cukup, rezeki yang berkah itu sudah disebutkan sama Allah. Sudah disebutkan dening panjenenganipun Allah. Yang pertama, taqwallah. Kalau kita ingin menggapai rezeki yang berkah, rezeki yang cukup di dunia ini, kita diberi kelapangan rezeki sama Allah. Yang pertama, taqwallah. Lopan sami bertakwa kepada Allah. Sebab Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah apa nih? At-Tolak ayat 2 dan 3. Sapa ae wong sing padha takwa, nggih, taat maring Allah, maka aku jamin dia rezekinya yang datang dari jalan yang tiada disangka-sangka. Rezekine saking Allah, dalane ya ana wae engko. Ngoten nggih, dalane wonten mawon. Ini pertama. Yang kedua jamaah sami, dalam Quran disebutkan kalau kita ingin menggapai rezeki Allah dengan tawakal Allah. Tawakal. Allah sambut dawuh, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Menyandarkan nasibnya itu kepada sinten? Allah. Kita penting usaha. Nggih, usaha ikhtiar. Nggih, lajeng hasil nanti Allah yang akan memberikan. Allah akan melihat usaha kula panjenengan sami. Nggih, akan dilihat sama Allah sejauh mana usahanya. Tawakal. Kalau Nabi nggih ngendikaken, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi kama razaqut thair takhdhu khimasan wa taraku bitona." Sapa sing tawakale yang Allah niku bener-bener tawakal, ya seperti tawakalnya seekor apa? Burung ya. Dia pergi pagi mengepakkan sayapnya mencari makan, sore hari sudah pulang dalam keadaan apa? Kenyang. Kalau tawakal, berusaha terus disandarkan kepada Allah, nyuwun kepada Allah, Allah tabaraka wa taala akan memberikan. Nggih. Nah, coba niku manuk emprit ning sawah niku nggih. Sing sawah kene digusah, dia bisa terbang ke tempat lain. Nggih. Kemudian nanti sekarang niki pun dingai jaring sekarang. Jaringnya tetap bisa rusut niku. Manuk emprit niku. Nggih. Terus yang punya sawah juga tawakal kepada Allah. Lah mongso Pak, saka jam esuk 6 esuk tekan jam 6 sore ming ning sawah tok nunggu manuk ya ora mungkin. Nggih, waktunya dibagi-bagi niku Pak, nggih pun lah kita serahkan kepada Allah. Sing penting kula pun usaha ngusahi manuk. Insyaallah engko lak yo cek enek turahane. Mosok
sak sawah denteke kabeh. Ngoten niku. Niki contoh tiyang tawakal niku. Nggih, tawakal niku masyaallah. Ya. Di mana wong memang Allah sudah memberikan rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nggih, surah Hud surat 11 ayat 6. Surah 11 ayat 6. Apapun makhluk yang melata di muka bumi, ya, maka Allah akan memberikan rezekinya. Ini ditafsirke dabbah itu tafsiran umum adalah semua yang bernyawa. Tafsiran umum itu semua yang bernyawa. Semua diberi rezeki sama Allah. Ya. Dan tafsiran khusus dabbah itu yang berjalan dengan kakinya di muka bumi. Ya, berjalan dengan kakinya di muka bumi. Nah, niki semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak Ibu sekalian, lopan sami bismillah. Ya, mencari rezeki bismillah. Makanya kan dungane medal ing dalem mawon bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ngoten nggih. Bismillah kalawan nyebut asmanipun Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya tawakal kepada Allah. Jadi pulang nanti insyaallah bawa rezeki. Ya, ada yang rezekinya setiap hari diterima, nek niku wujude harta, ada juga yang gajian diterima sebulan sekali. Kan ngoten nggih, masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Kalau orang itu tawakal kepada Allah, ya Allah akan ngasih rezeki. Ya contohnya pun Bapak Ibu sekalian, saya itu pernah kebarengan seseorang niku beli soto. Ya beli soto teng Banyuanyar. Ya. Nah, bareng sama saya ada seorang bapak-bapak tumbas soto. Ya kula nggih pas mampir tumbas soto, makan siang niku sebab ngeleh ngoten nggih. Sebab ngeleh makan siang mampir nggon warung soto. Nah, bapak-bapak itu tadi setelah selesai pun rampung leh dahar soto, arep bayar nggogohi kantong ora nek duit. Tasnya dibuka ora nek dompet. Nggih, ternyata dompetnya ketinggalan. Cobi niku. Nggih, sampai piyambakipun ngendikan kalih sing di warung, "Pak, Bu, kula jeng wangsul riyen nyuwun ngapunten, ternyata saya enggak bawa uang." Lagi nek ning pom bensin tinggal KTP gini. Nggih, nek teng pom bensin niku tumbas bensin lali ra nggo duit, niku KTP-ne ditinggal. Nggih, kula pun nate tekok sing teng Selokaton niku. Pak niku umpama kula dite supe mboten beto ngoten terus bacut bensine ditumbas pripun Pak niki? Anu Pak, KTP-ne jenengan mang tilar. Nggih. Lah coba nek KTP ninggal terus orang nggawa KTP dan apa meleh SIM ditinggal. Ini ya. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian menggerakkan hati seseorang untuk membayarkan. Bapaknya tadi pulang pergi, terus ada seseorang yang membayarkan soto tadi. Ya. Yang bilang sama yang punya soto, "Bu, mengke nek bapak ini ke wangso ajeng bayar, pun dibayari." Gitu ya. Nah, Masya Allah ini rezeki yang datang tiada disangka-sangka. Saged jenengan saged bayangke Bapak Ibu niku nek sithik mung soto. Nggih. Lah nek wis bacut ning Grand Mall nggawa macem-macem. Sak renjang wis kebak ngoten nggih. Sak renjang pun kebak ngoten niku masyaallah. Itu ujian nggih. Masyaallah, memang harta niku ujian, anak juga ujian. Jenengan nek pun ngraoske gadah anak niku masyaallah. Dia anak wedok SMP. Nggih SMP ngoten nggih. Niku nek blonjo ngoten niku wah ngawut mawon. Nek jiku ya apa-apa ngoten niku nggih. Nggih, kemudian bisa habis 1 juta itu bisa lebih, Pak. Nggih. Saya itu ngraoske, saya itu punya anak perempuan nggih, kalau pas libur mau pulang ke pesantren. Mau pulang ke pesantren. Lah terus minta sangunya nopo? Diantar ke Luwes. Nah, diantar ke Luwes sangune jikuke neko-neko ngawut mawon apa wae jikuke nggih. Snacknya kebutuhan iki, kebutuhan itu memang banyak sekali kebutuhannya nggih. Kebutuhan kadang ciduk lah, kebutuhan ini itu wis macam-macam niku. Nggih, begitu di kasir itu 1 juta lebih coba.
Memang napa kadose ya, kadosipun kalau kebutuhan anak laki-laki dan anak wanita, kalau sudah balik kebutuhan anak wanita lebih napa? Lebih banyak, Pak. Nggih, lebih banyak. Benten lho Pak, nek cah lanang tuku klambi sak-sake gelem. Nggih. Cah lanang niku tuku klambi sak-sake purun. Tapi nek sang setri mboten, Pak. Nggih. Tidak seperti itu, Pak. Pados napa niki jubah aja wah milah-milih kadang-kadang masih 2 jam ora rampung leh milih nggih. Gitu ya. Itu memang seperti itulah. Ya beda lagi anak kan zaman dulu kalian zaman sekarang. Ngoten lho. Memang beda lah pripun malih kan seperti itu ya. Nah, wong kita ngandani nduk cah dhisik ora kaya ngono nduk ngirit. Jawab anak sekarang gimana? Lah niku lak zaman riyen, Pak. Zaman riyen, zaman sekarang ya memang beda. Karena apa? Zaman dulu baju harganya tidak sampai 500 rupiah. Zaman cilikane jenengan niku tumbas klambi pinten coba? 25 rupiah. Nggih, oh 100 rupiah sih mahal niku. Nggih, 100 rupiah niku lho, zaman semonten mahal. Lah wong Honda CB kita enak ra kleru 3000. Dan kemudian belum tahun 80 itu. Ya 80 ke bawah itu kan Honda CB itu bapak saya beli itu 3000. Nggih. 3000 itu sudah dapat Honda CB, dapat sapi, dapat sawah. Zaman semonten lho, Pak. Nggih, sampai tahun 91. Tahun 91 niku nasi pecel nggih telur es teh di Solo 250 rupiah. Niku waktu itu, Pak. Makanya jangan dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu memang seperti itu, nggih. Wong numpak bis niku Solo Semarang, naik bis Solo Semarang tahun 91 750 rupiah. Nonton nggih. Terus mundak saya ngalami itu kuliah terakhir 1.500 Pak naik bis niku. Nah, sekarang berpinten nyepi 25.000. Artinya kan biaya transportasi naik sudah sekian kali lipat nggih. Otomatis kalau biaya BBM naik sekian kali lipat kan biaya produksi kan juga naik. Harga baju tidak bisa. Nggih, sakniki mula anak niku tumbas klambi jubah sitok, cah wedok niku paling mboten 250.000. Nggih, masyaallah. Makanya bapak-bapak mugi-mugi dimudahkan sama Allah, ya rezekinya. Artinya juga harus semangat, Pak. Semangat dalam mencari rezeki Allah. Nggih. Kula pansami bisa memanfaatkan HP untuk jualan online. Jualan online. Nah, yang pertama takwa Allah, yang kedua tawakal. Sing nomor 3 niku salat. Ya. Istiqomah dengan salat itu membuka pintu rezeki Allah. Sebab Allah pun janji niku teng surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Wong sabar iki bakal ditulung. Nggih. Wong sabar niku bakal ditulung sama Allah. Itu yang saya nindakni salat niku nggih ditolong sama Allah, direzekeni dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian apa lagi? Jalan pintu rezeki yang disebutkan sama Allah dalam Quran, infak. Nggih, infak. Nah, kan Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaken nggih, orang yang berinfak niku fa huwa yukhlifu, maka dia akan diganti sama Allah. Nggih, orang yang berinfak diganti sama Allah. Ing hadis qudsi nggih ngoten. Wahai anak Adam, ngendikanipun Allah, berinfaklah, ya, maka aku akan berinfak kepada kalian. Jadi kalau kita itu berinfak sesuai kemampuan masing-masing, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Setiap hari juga turun 2 malaikat yang mendoakan. Orang yang berinfak didoakan malaikat dengan ganti yang lebih baik. Oke, ini cara membuka pintu rezeki Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana seseorang itu menggapai rezeki Allah? Dengan berdoa. Berdoa.
Nggih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemawon berdoa minta rezeki sama Allah. Allahumma rzuq ali Muhammadin qutan, teng hadis ngoten. Ya Allahumma rzuq, ya Allah berikanlah rezeki ali Muhammadin, kepada keluarga Muhammad dengan rezeki yang cukup. Ya, ini dulu. Nabi kita aja berdoa kepada Allah, mohon rezeki dumateng Allah, minta rezeki kepada Allah. Dan Allah pun jamin di Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku Allah akan mengijabah. Dia memberi, berdoa, jangan lupa. Berusaha, sudah, ikhtiarnya sudah, tawakalnya kepada Allah sudah, maka jangan lupa untuk berdoa. Kemudian bagaimana lagi pintu rezeki Allah? Menjalin, menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Sebab Nabi pun ngendikaken, sapa sing seneng umure dipanjangke, sing seneng rezekine dijembarake, maka fal yasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Nanti Bapak Ibu sekalian, kita bisa menggunakan HP-nya, menggunakan HP untuk bersilaturahim kepada orang tua, ya, kepada sanak kerabat dekat, keluarga, keluarga panjenengan sami, itu bersilaturahim memanjangkan umur dan juga membuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sami, wa qannahullahu bima atahu. Siapa yang beruntung? Nah, ini fadilah orang yang qanaah. Fadilah orang qanaah niku termasuk orang yang beruntung, orang yang bahagia. Wa qannahullah bima atahu. Pertama, orang yang beruntung, wong sing bahagia, satu orang yang sudah berpegang memeluk Islam, bertauhid. Sing nomor kalih diberi sama Allah hidup di dunia rezeki yang cukup. Yang ketiga, punya hati yang qanaah. Makanya Rasulullah ngendikaken laisal ghina an kasratil ardi. Bukanlah kaya itu pada jumlahnya harta yang banyak. Nek ngitung sugih kuwi ning bondo, awake dhewe umur 15 tahun kuwi wis sugih kabeh. Paham nggih? Nek masalah sugih kuwi ngitunge bondo, Mbah, awake dhewe umur 15 tahun kuwi wis sugih kabeh. Sebab napa? Jenengan lahir ora nggawa apa-apa. Lah nek wis 15 tahun nggawa apa ae coba? Pripun, Pak? Nggih. Kita lahir miskin loh, Pak. Kita lahir itu termiskin di dunia mungkin nggih. Enggak bawa apa-apa. Baju tidak bawa, sendal enggak bawa, orang nggawa apa-apa, lahir dalam kondisi tanpa membawa apa-apa. Nggih. Tapi begitu usia 15 tahun jenengan niku wis rasukan klambine wis pirang-pirang. Ya, sendal wis pirang-pirang sendal. Kemudian makman sing pun mang dahar niku riyen tekan umur 15 tahun wis nomor kolak ya wis. Nggih. Apa neh? Es ya wis macam-macam niku. Semua pemberian Allah. Kita sudah kaya. Nah, mula ngendikanipun Nabi, laisal ghina an kasratil ardi. Bukanlah kaya itu pada jumlah banyaknya harta. Tapi walakinnal ghinan nafsi, aniki qanaah. Tetapi sugih yaiku kaya itu adalah kayanya hati. Kayanya hati yang dimaksud di sini adalah qanaah. Nggih, qanaah. Jadi tiang ada sifat qanaah itu dia akan merasakan bahwa dirinya itu adalah orang yang kaya. Orang yang kaya. Wonten ing hadis ingkang sanes Bapak Ibu niki manfaate qanaah ya. Fadilah qanaah sing pertama menjadi sebab kebahagiaan hidup. Wong trima kuwi wong bejo. Nek wong Jawa ngarani ngoten. Nggih. Ora eneng sing bisa ngalahke karo wong trima. Wis ra enek sing iso ngalahke karo wong trima. Paham nggih?
Jenengan mlaku ning dalan gebuki wong ora bales, nrimo. Piye? Coba lak repot to. Ora enek sing iso ngalahke wong nrimo ora enek. Cobi, masyaallah. Ning rumah sakit nggih gerah diopnam, dia nggih nrimo. Iki sudah pemberian Allah, wis nrimo. Nggih, ya sudah. Nggih. Ora enek, Pak. Sing iso ngalahke wong nrimo. Nggih, ngalahke wong nrimo ora enek. Atine ora semruweng, pikirane ora napa niki? Kemrungsung. Ya kalau punya sifat qanaah, nrimo. Gitu nggih, nrimo. Tapi bukan berarti nrimo menyebabkan kita malas, itu tidak. Ya wis lah wong aku isoku ya mengene ya wis nrimo bae. Ya mboten nggih. Kula panjenengan sami punya usaha nggih. Tuntutan hidup ekonomi banyak ya harus punya pipun carane berusaha. Sawahe aja diberake, sawahe tanduri. Ketoke sing rada akeh hasil iki nandur panili, Pak. Nggih, nandur panili itu panen itu mahal, Pak. Mung kedah napa niku perawatannya agak sulit gitu ya. Perawatan agak sulit nandur panili. Ya, kemudian nandur buah naga. Oh, buah naga niku hasilnya juga banyak niku, Pak. Nggih, nek pas payu. Tapi kan nggih usaha to nggih. Jangan gini. Ayo kok nek payu, usaha dhisik. Usaha dhisik. Ya, jangan kemudian yo nek payu, Masya Allah. Saya itu punya tetangga, Bapak Ibu. Tetangga, dia menyekolahkan anaknya sampai selesai. Nggih, sampai ponakannya kemarin itu dibelikan mobil Avanza baru, Ryan, untuk nge-grab ning Bali. Ibu ini sudah janda, pun sepuh untuk janda. Rumahnya di Tingkir Salatiga. Setiap bulan sekali dia ke Jember, setiap bulan sekali menjember. Ternyata beliau itu punya kebun di Jember, yaitu kebun buah naga, kalih kebun jeruk. Wah itu, ya, dia pernah cerita sama saya itu, Masya Allah Pak, sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh, kebun kulon itu menghasilkan Pak. Jadi saya sampai kuliah anak selesai, kemudian sampai bisa membuatkan rumah anaknya itu, sampai dia juga ponakannya juga diberikan mobil untuk nge-grab itu ya. Itu ngopeni buah naga sama kebun jeruk. Nah, terus kalau tengok lah kebunnya ombone pinten Mbah gitu. Ya lumayan Pak, 3 hektar. Masya Allah lah makanya. Wah ya mau melakno wong 3 hektar ya. 3 hektar ya Masya Allah itu. Padahal kalau 1 hektar itu diisi buah naga kebun naga nih, buah naga ini 1 hektar itu ada 10.000 pohon Karena saya punya satu nih Pak, punya 1 pohon buah naga di Salatiga. Itu Masya Allah sampai sekarang itu terus berbuah terus. Padahal 1 pohon loh. Ngerbayah banyak sekali ngoten niku buahnya luar biasa nih. Dan dia nggak kenal musim buah naga itu, nggak kenal musim. Nah, niku kalau 1 hektar tuh 1000 pohon ya, karena itu kan menjulur ke atas gitu ngadeg ngoten 1000 pohon. Lah kalau 1 pohon aja menghasilkan 1 kilo, kan hitungannya sudah 1 ton Nah, Masya Allah, kalau 1 ton kemudian dijual ke tengkulak 5.000, sekali panen kata dia bisa 50 juta. Jenengan ya usaha dulu aja kok mikir kengko yo nak panen. Semua serahkan Allah. Jenengan rawani usaha, tawakal kepada Allah. Padha karo nandur pari. Tandur pari nggih ngoten yo engko nek panen yo tandur dulu lah, bismillah lah. Bismillah diusahakan mau penine piye, piye ben lemu dan seterusnya. Ya itu kan ada ilmunya ada ilmunya. Jadi berusaha dulu, jangan sudah belum sudah yang konek panen, gitu yang konek payu, tidak seperti itu. Jadi berusaha, bertawakal kepada Allah. Nanti setelah rezeki Allah berikan, lopan sami qanaah, tidak lopan sami kemudian seudon kepada Allah. Harus husnudon billah, husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Katen nggih Bapak Ibu ingkang saged kita aturaken pengaosan wonten dalu niki, ada beberapa hadiah niki nggih. Ada beberapa hadiah door prize. Alhamdulillah mugi-mugi yang memberi door prize mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kita yang hadir juga mendapatkan keberkahan rezeki saking dalam Allah. Nah, ibu-ibu dulu, ibu-ibu kula pilihke door prize muga-muga kain iki. Kain. Nggih. Monggo Bu, ibune sing rawuh pinten nggih, Bu? Ibu sing rawuh pinten, Bu? Yang hadir berapa, Bu? Cuma 3. Berarti untuk kabeh. Ya. Jeng ben diajak nggih Bu rencange nggih Bu nggih. Nggih. Rencange diajak Bu. Nah, rencange diajak pengaosan gitu nggih, pengaosanipun malam sementara malam Ahad keberapa nih? Ke-2. Oh nggih. Ya, insyaallah ya. Malam Ahad kedua. Bapak-bapak hadiahipun nggih. Bapak adik-adik dulu, adik-adik dulu. Nah, adik-adik yang laki-laki dulu, nggih. Nah, adik-adik yang kelas 6 berapa? Yang ada yang kelas 6? Maju yang kelas 6. Kemarin kan kelulusan langsung dapat hadiah. Yang kelas 6. Maju kelas 6. Nggih. Ada yang kelas 5? Kelas 6. Kelas 5? Kelas 4? Kelas 4. Nah, kelas 2 yang SD kelas 2 ada maju. Nggih. SD kelas 3 ada enggak? SD kelas 1 TK enggak ada nggih. Mbah. Maju. TK itu. Ah ya. Ya. Kemudian mbah-mbah yang yuswanipun 60 ada? Yuswane 60, usia 60 Mbak. Oh lebih. Usianya lebih 60. Ya. Sekarang yang pemuda gitu, terus Mbak gitu. Yang pemuda yang tadi bantu orang tuanya siapa? Pemuda nih, bantu orang tuanya. Maju. Nah. Nanti abot apa jam tangan ya. Kemudian Mbah Yuswani pinten Mbah? Yuswani berapa? 55 dikasih Mbah. 55 dikasih. Yes, Yuswani 55 dikasih. Ya. Yang baru datang Mbah dapat hadiah Mbah. Yang baru datang dapat hadiah. Enggak Mbah? Nah, yang baru datang dapat hadiah. Coba. Dapat hadiah Mbah. Kita akhiri nggih Bapak Ibu nggih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi-mugi saged ke depan pengaosanipun malam kedua dan malam keempat nggih. Mugi-mugi insyaallah. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.